Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa dzurriyyati ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu kembali belajar bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema pokok pada kesempatan ini adalah bersyukur kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi rawdati tatwilu sujudi afdalu min tatwili ruku'i wa yusannu iksaru du'ai fi sujudi li khabari aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a fakumna ayustajaba lakum, rawahu Muslimun. Dari kitab I'anatul Talibin juz 1 Shahifah 166, syarahnya kitab Fathul Mu'in, dengan terjemah sebagai berikut. Seorang ulama Shahibur Raudhah di dalam kitab Raudhah mengatakan bahwasanya memperbanyak sujud itu lebih utama daripada memanjangkan ruku, dan ketika sujud disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling dekat kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba Allah yang dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud itu adalah bagian dari rukun-rukunnya sholat. Ketika kita semua melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu artinya kita semua, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i pun membagi waktunya pada malam-malam harinya, di antaranya adalah untuk sholat, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-a'immatu minhum al-imamu Ahmad huwa hadal alimu huwa asyafiyu wa kana radhiyallahu anhu yuqassimu al-laila ala salasati aqsamin, sulusun lil ilmi wa sulusun lis sholati wa sulusun lin naumi wa yakhtimul qur'ana kulla yaumin marratan wa yakhtimu fi ramadana sittina marratan kullu dzalika fi sholati. Kitab I'anatul Talibin Shahifah 16. Artinya adalah beberapa imam mengatakan, di antaranya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dia, orang yang alim ini adalah Imam Syafi'i, adalah orang yang membagi waktu malam-malamnya dengan 3 bagian. Satu di antaranya adalah sepertiga malamnya untuk ilmu, kemudian sepertiga malamnya untuk melaksanakan sholat, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sepertiga malamnya Imam Syafi'i adalah untuk tidur, untuk istirahat. Dan Imam Syafi'i adalah orang yang mengkhatamkan setiap hari khatam Al-Quran sekali, dan dalam bulan Ramadan atau di bulan Ramadan Imam Syafi'i mengkhatamkan dalam satu bulan Ramadan yaitu 60 khataman. Semuanya itu ada di dalam melaksanakan sholat. Jadi kalau Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan 60 khataman ketika sholat, ketika tidak Ramadan ia setiap hari mengkhatamkan 1 khatam Al-Quran di dalam sholat. Subhanallah. Wa anna sujuda ablagu fit tawadhu'i li'annahu al-khudu' wa tadallulu wa syar'an mubasyaratu ba'dil jabhati al-musalla minal ardi wa tahammulu alal jabhati wa kasful jabhati wa sunnah fi sujudi wa du'a udunin wa du'anfin wa sunnah wa urukbataini wa sunnah fathu ainaihi halat sujudi kama qala Ibnu Abdissalam. Artinya adalah
ibadah yang namanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu adalah lebih, yaitu sangat, kita artinya sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keadaan sujud itu adalah kita semua adalah khudu, adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadallul yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i atau ilmu syara atau ilmu fikih, sujud, cara sujudnya adalah sebagai berikut ini. Sujud adalah batuk kita atau dahi kita itu ditempelkan kepada tempat sujud atau mahal sujud. Serta ketika kita melaksanakan sujud, maka kita tekan tempat yang kita sujudkan, dan juga batuk kita, dahi kita buka, jangan sampai tertutup. Jadi kalau sujud ini tidak boleh, peci kita tidak boleh menutupi batuk kita atau tempat batuk kita atau dahi kita. Di dalam sujud juga disunatkan, yaitu meletakkan hidung di tempat sujud, dan juga disunatkan untuk meletakkan yaitu dua dengkul kita, anggota yang namanya dengkul, di saat kita sujud. Dan juga disunatkan kita semua membuka mata kita, kedua mata kita di tempat sujud. Dalam keadaan sujud, itulah sujud yang sebenarnya. Mata kita diperlihatkan di tempat sujud atau mahal sujud. Kemudian tangan kita juga disujudkan. Kemudian dengkul kita sujudkan. Kemudian dahi kita, batuk kita sujudkan. Ini adalah diucapkan oleh Imam Ibnu Abdis Salam dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in juz 1 Shahifah 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Az-Zarkashi wa yukrahu mukhalafatul madhkur wa adamu wad'il anfi. Menurut Imam Zarkashi, apabila kita tidak melaksanakan sujud seperti itu, seperti yang kita sebutkan tadi, maka termasuk hukumnya adalah makruh. Wa qalu subhanahu wa bihamdi. Begitu juga ketika sujud kita mengucapkan subhanallah wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa yazidu man mara nadban Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwati tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ketika kita sujud, maka kita disunahkan menambahi doa ini, yaitu doa, ya Allah, untuk kamu kami bersujud. Ya Allah, dengan pertolonganmu kami bisa beriman kepadamu, dan kepadamulah kami berberasah diri kepadamu, ya Allah. Kemudian wajahku adalah sujud kepadamu, yang menciptakan, dat yang menciptakan dan yang menggambar atau yang memberi gambar kepada kepadaku, dan dat yang yaitu yang memecah pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberi barakah, Allah memberi tambah memberi barakah, dan orang yang dat yang menciptakan ciptaan yang paling bagus. Subhanallah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a wa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rawahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, maka seluruh jasad-jasadnya, dosa yang ada pada jasadnya akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ala adulukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Qalu ya Rasulullah, qala isbaghul wudu'i alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajidi wa intidaru sholati ba'da sholati. Rawahu Muslim. Artinya adalah, hai para sahabat, akan aku berikan dalil atau petunjuk kepada engkau semua, sesuatu yang bisa melebur dosa-dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mengangkat derajat-derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berkata, "Ya hai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab,
sesuatu yang mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang bisa melebur dosa-dosa kita. Yang pertama adalah menyempurnakan ibadah wudhu dalam keadaan sesuatu yang kita tidak senangi, yaitu dalam keadaan sangat dingin. Kita semua bisa menyempurnakan wudhu. Juga yang kedua adalah yaitu memperbanyak langkah kita menuju masjid. Langkah kita, kaki kita, badan kita dilangkahkan menuju masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah intidaru sholat ba'da sholat, yaitu menunggu datangnya sholat setelah kita melaksanakan sholat. Jadi kalau kita semua umpama sholat maghrib, kita semua berniat intidar atau yaitu menunggu waktu sholat isya. Itu artinya kita semua berniat untuk menunggu sholat isya. Itu artinya waktu kita adalah waktu yang baik, di mana kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.